1. Pemerintah daerah X memutuskan untuk mengalokasikan sebagian besar anggaran untuk pembangunan infrastruktur baru, sementara pelayanan kesehatan dasar masih belum optimal. Dari perspektif pengelolaan keuangan daerah, keputusan ini sangat tepat karena infrastruktur yang baik akan meningkatkan perekonomian daerah, B. Kurang tepat karena mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat akan pelayanan kesehatan, C. Terlalu berisiko karena bisa menimbulkan utang daerah yang besar. D. Sudah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan, E. Perlu dikaji ulang karena belum mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan prioritas kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya adalah pelayanan kesehatan. Jika sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur baru, sementara pelayanan kesehatan dasar masih belum optimal, keputusan tersebut bisa dikatakan kurang tepat. Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar yang langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Mengabaikan sektor ini dapat berdampak negatif terhadap kualitas hidup masyarakat, terutama bagi kelompok yang membutuhkan akses layanan kesehatan yang lebih baik. 2. Sebuah daerah mengalami defisit anggaran yang cukup besar. Manakah tindakan berikut yang paling efektif untuk mengatasi masalah tersebut dalam jangka panjang? A. Meningkatkan pendapatan daerah dengan menaikkan tarif pajak, B. Memotong anggaran belanja operasional secara drastis, C. Meminjam uang dari lembaga keuangan internasional, D. Menerapkan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi. E. Menunda pembayaran utang daerah. Untuk mengatasi defisit anggaran dalam jangka panjang, tindakan yang paling berkelanjutan dan efektif adalah dengan menerapkan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran daerah. Reformasi birokrasi dapat mencakup perbaikan dalam sistem pengelolaan anggaran, pengurangan pemborosan, peningkatan transparansi, dan penguatan akuntabilitas. Dengan peningkatan efisiensi, pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya yang ada dengan lebih optimal dan mengurangi pemborosan, yang pada gilirannya membantu mengurangi defisit anggaran. 3. Pemerintah pusat memberikan transfer dana ke daerah dalam bentuk dana alokasi umum. Tujuan utama dari pemberian DAU adalah A. Membiayai proyek-proyek infrastruktur besar di daerah, B. Membantu daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, C. Menjamin pemerataan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia, D. Mengurangi ketimpangan pendapatan antara pusat dan daerah. E. Memberikan fleksibilitas kepada daerah dalam mengelola anggaran. Dana alokasi umum adalah salah satu bentuk transfer fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan tujuan untuk menjamin pemerataan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia. DAU bertujuan untuk membantu daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, tanpa tergantung sepenuhnya pada kemampuan pendapatan asli daerah. Dengan pemberian DAU, diharapkan ketimpangan antara daerah yang kaya dan miskin dapat dikurangi, dan pelayanan publik dapat lebih merata di seluruh Indonesia. 4. Sebuah daerah berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan. Namun, tingkat kemiskinan di daerah tersebut justru meningkat. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh APAD yang diperoleh tidak digunakan secara efektif untuk program pengentasan kemiskinan, B. Pertumbuhan ekonomi daerah tidak merata, C. Kenaikan harga barang dan jasa yang sangat tinggi, D. Adanya kebijakan pemerintah pusat yang tidak mendukung program pengentasan kemiskinan, E. Tingkat inflasi yang sangat tinggi. Meskipun daerah berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah, peningkatan tersebut tidak akan efektif dalam mengurangi kemiskinan jika dana yang diperoleh tidak digunakan dengan efektif dan tepat sasaran. Salah satu penyebab kemiskinan yang meningkat meskipun PAD tinggi bisa jadi karena alokasi anggaran yang tidak fokus pada program pengentasan kemiskinan, seperti peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin.
Pengelolaan keuangan daerah yang tidak efisien dan tidak tepat sasaran dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, sehingga kemiskinan justru meningkat. 5. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan hal-hal berikut, kecuali A. Menerbitkan laporan keuangan daerah secara berkala dan mudah diakses publik. B. Melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan daerah secara rutin. C. Membuka akses publik terhadap data anggaran daerah. D. Mengadakan rapat tertutup dengan masyarakat untuk membahas anggaran daerah. E. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan terhadap rancangan anggaran daerah. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah seharusnya melibatkan masyarakat secara terbuka dan memberikan akses yang jelas mengenai informasi keuangan dan anggaran.